2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Suatu tindak pidana jika dilakukan oleh seorang pelaku saja, maka hanya perlu diselidiki bentuk perbuatan dan kemampuan bertanggung jawabnya saja. Apakah perbuatan yang dilakukan orang tersebut telah memenuhi unsur objektif dari suatu tindak pidana? Jika terbukti, maka terdapat suatu tindak pidana. Selanjutnya, jika pelaku dapat mempertanggungjawabkannya dan perbuatannya memenuhi unsur-unsur kesalahan, maka yang bersangkutan dapat dipidana. Namun apabila unsur-unsur penyertaan atau dalam naming tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya gugur pula tuntutan atas orang tersebut. Ada beberapa teori tentang dalmaning atau penyertaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kami akan coba menguraikan beberapa unsur dari penyertaan menurut para ahli. Menurut PAF Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, pada halaman 583 mengutip pendapat Simon tahun 1937 menjelaskan bahwa untuk adanya Don Plagen ex pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP, maka orang dibuat sehingga melakukan yang atau dalam kurung yang disuruh melakukan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya, seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 44 KUHP. 2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu dwali atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. 3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekali tidak mempunyai unsur kesalahan, baik berupa dolus maupun culpa atau kesengajaan maupun kelalaian, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur offset atau kesengajaan seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut. 4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak memenuhi unsur-unsur oknum atau niat, padahal unsur tersebut telah diisyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut. 5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu daya paksa dan terhadap paksaan mana tersebut orang tidak mampu memberikan perlawanan. 6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikat baik telah melakukan suatu perintah, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu. Kemudian pendapat lainnya merujuk kepada Memori van Trechting sebagaimana diterjemahkan dalam buku Hazelwinkel Suringa tahun 1989 oleh Profesor Dr. Azed Abidin dan Profesor Dr. Jur Ahamsah dalam bukunya berjudul Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik, percobaan, pernyataan, dan gabungan delik dan hukum penitentiar tahun 2002 pada halaman 181 menyebutkan bahwa Don Plagen atau orang yang membuat orang lain melakukan dalam kurung pembuat dan pelaku ataupun orang yang menyuruh orang lain melakukan termasuk juga sebagai pembuat atau dader ialah barang siapa tidak sendiri mewujudkan peristiwa atau delik tetapi dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya jikalau orang lain itu berada dalam keadaan tidak mengetahui dan atau mengalami kehilafan tentang keadaan ataupun dalam keadaan daya paksa bertindak tanpa kesengajaan atau kelalaian ataupun tidak mampu bertanggung jawab. Berdasarkan beberapa teori di atas, maka ada beberapa alasan yang bisa ditarik untuk membuat hapus unsur turut serta melakukan, yaitu apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekali tidak mempunyai unsur skuld atau kesalahan, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur offset seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut. Kemudian apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak memenuhi unsur oknum, pada unsur tersebut telah disyaratkan dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut, maka berdasar fakta persidangan yang telah terungkap bahwa perkara ini bermula dari adanya perselisihan hak atas tanah antara warga desa Penyang dengan PT HMBP, bahwa dalam hal ini almarhum Hermanus selaku keluarga langsung dari saksi Sahidin sebagaimana tertuang dalam tanggapan atas fakta persidangan jelas-jelas memiliki riwayat kepemilikan yang sah atas lahan sengketa seluas 20 hektar
yang terletak pada blok C8, maka adalah sah kiranya tindakan pemainan yang dilakukan oleh almarhum Hermanus. Bahwa berdasarkan tanggapan atas fakta persidangan dari saksi Adecak, bahwa riwayat kepemilikan lahan oleh saksi Sahidin adalah sah dengan didukung oleh bukti-bukti terlampir, sehingga tindakan saudara Dilik ketika melakukan pemainan pun adalah sah sebagaimana telah terpatahkan dalam unsur kedua, yaitu secara tidak sah memanen. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur yang turut serta melakukan perbuatan tidak terpenuhi. Kami lanjutkan kesimpulan dan penutup. Majelis Hakim yang mulia, saudara terdakwa, penuntut umum, hadirin dan sidang yang terhormat. Izinkan kami memulai kesimpulan ini dengan kutipan Quran Surat An-Nisa ayat 135. Kami mohon izin, kami tidak membacakan yang mulia. Peserta sidang yang mulia, Majelis Hakim penuntut umum, kami pembela hukum melakukan tugas dan kerja penegak hukum secara adil dan benar berdasar tuntunan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada bagian ketiga, keempat, dan kelima nota pembelaan dipaparkan secara jelas bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak dapat dijatuhkan pidana atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Untuk itu, uraian pernyataan sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP tidak relevan untuk diterapkan. Adapun simpulan dari seluruh pembelaan yang sudah disampaikan tersebut yaitu: 1. Perbuatan proses peradilan pidana pada prinsipnya dilakukan untuk menemukan kebenaran material dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana. 2. Bahwa yang dimaksud dengan kebenaran material adalah kebenaran yang hakiki yang ditujukan untuk kemuliaan, keadilan, dan kebenaran. 3. Bahwa dalam perkara aquo, pembuktian dakwaan dan tuntutan penuntut umum tentu harus membuktikan kebenaran material dugaan tindak pidana yang ditujukan kepada terdakwa. 4. Bahwa dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. 5. Bahwa dalam surat tuntutan penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun berdasarkan pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa berdasarkan uraian bagian 2, 4, dan 5 nota pembelaan terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa memanen kelapa sawit dilakukan bukan merupakan tindak pidana karena perbuatan tidak mengandung unsur sifat melawan hukum. Perbuatan panen kelapa sawit dilakukan berdasarkan hak melekat pada pemilik tanah. Bahwa tidak ada sifat melawan hukum berkonsekuensi pada dipatahkannya unsur melawan hukum pada pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menggunakan frasa tidak sah. Bahwa tidak terbuktinya unsur melawan hukum harus menjadi pedoman bagi majelis hakim pada Pengadilan Negeri Sampit dalam perkara aquo menyatakan seluruh dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum penuntut umum. Bahwa apabila majelis hakim berkeyakinan lain, maka sudilah majelis hakim menggali pengertian unsur sifat melawan hukum secara material dalam fungsi yang negatif. Bahwa berdasarkan saksi Adecak diketahui perbuatan yang memanen tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan terdakwa berada di luar lokasi areal HGU atas nama PT ANDP 2. Bahwa aktivitas budidaya kelapa sawit di lokasi aquo dilakukan tanpa hak
atau secara melawan hukum, tidak atas persetujuan pemilik sah tanah. Bahwa berdasarkan keterangan ahli agraria Kurnia Marwan, secara administrasi seluruh tanaman yang ditanam di atas tanah milik seseorang secara melawan hukum merupakan kepemilikan dari si pemilik tanah. Apabila diambil oleh subjek hukum yang menanam tanpa hak, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Bahwa secara material perbuatan terdakwa memanen atau mengambil tandan buah segar kelapa sawit di lokasi APO atas persetujuan dan perintah pemilik tanah yang sah secara material tidak mempunyai sifat tercela atau dapat dihukum. Bahwa berdasarkan fungsinya ajaran sifat melawan hukum material dapat dibedakan sebagai berikut. SHMH material biasanya dibedakan dalam fungsinya yang negatif dan dalam fungsinya yang positif. Menurut ajaran SHMH material, hal-hal atau kriteria norma di luar undang-undang dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan atau menghapuskan, menegatifkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi tidak adanya SHMH material dapat digunakan sebagai alasan pembenar. SHMH material dapat digunakan sebagai alasan pembenar menurut ajaran SHMH material yang positif. Sumber hukum material atau hal-hal kriteria norma di luar undang-undang dapat digunakan untuk menyatakan, mempositifkan bahwa suatu perbuatan tetap dipandang sebagai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum walaupun menurut undang-undang tidak merupakan tindak pidana. Bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur melawan hukum sebagaimana dimuat dalam seluruh dakwaan penuntut umum tidak dapat dibuktikan. Bahwa dalam pengoperasian ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi yang negatif pada peradilan pidana digunakan sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan penghapus pidana yang membuat hapus sifat dapat dihukum suatu perbuatan atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bahwa Nayon Lengapenyer sebagaimana dikutip Ruslan Sadeh dalam bukunya Sifat Melawan Hukum daripada Perbuatan Pidana yang diterbitkan Yayasan Badan Penerbit Kecamatan Yogyakarta 1962 dalam halaman 5 menyatakan dipidananya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak akan ada artinya. Bahwa majelis hakim dalam perkara aku harus secara tegas menyatakan hal sebagai berikut dalam putusannya, yaitu seluruh dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbuktinya unsur sifat melawan hukum dan membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum penuntut umum. Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan yang tidak mempunyai sifat melawan hukum bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum penuntut umum. Berdasarkan simpulan di atas, jelas segala dakwaan dan atau tuntutan hukum yang diajukan penuntut umum mengada-ada dan sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran materi. Penuntut umum pun abai terhadap fakta yang memperlihatkan terdakwa selaku masyarakat adat merupakan korban konflik agraria, korban dari rakusnya investasi yang abai pada kepentingan kemanusiaan dan lingkungan hidup. Cukup beralasan bagi majelis hakim untuk memuliakan keadilan dan membebaskan atau melepaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan atau tuntutan hukum. Derita kehilangan tanah, mata pencaharian dan seorang sahabat dalam proses peradilan ini jangan sampai diikuti derita kehilangan keadilan dari ruang persidangan yang diciptakan untuk melahirkan rasa adil dan memuliakan kebenaran. Nemales expedit esi malos merupakan adegium yang kurang lebih dapat diterjemahkan yang jahat tidak boleh lebih beruntung daripada yang tidak jahat. Tidak ada sifat jahat, sifat tercela dan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Kiranya majelis hakim memberi keberuntungan bagi terdakwa yang sudah merasakan pedihnya kehilangan tanah, mata pencaharian dan seorang sahabat.
Sebagai seorang Dayak Ngaju Sampit, terdakwa juga menitipkan kepada kami penasihat hukum untuk menyampaikan kalimat bijak yang jadi pedoman hidup mereka, yaitu tempun tajam bisa kuat, tempun uyah betawa belai, tempun petak menanasare. Demikian nota pembelaan terdakwa kami sampaikan dalam persidangan yang mulia dan mohon kiranya majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan atau tuntutan hukum jaksa penuntut umum dalam perkara APO, atau menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan penuntut umum. Melepaskan terdakwa dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum penuntut umum. Apabila majelis berpendapat berbeda, maka kami mohon putusan seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Semoga tuntunan Tuhan Hak semesta alam menyertai majelis hakim dalam beristihad menjatuhkan putusan yang adil dan benar dalam perkara APO. Demikian telah kami sampaikan pledoi. Ya. Nanti untuk pembelaannya segera diantarkan, termasuk yang renpoinya tadi ya dijelaskan, dan jangan lupa soft copy-nya juga disampaikan pada hari ini juga setelah selesai persidangan. Siap yang mulia. Selanjutnya terhadap pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh penasihat hukumnya kepada penuntut umum, apakah akan memberikan tanggapan atau repliknya? Kami akan mengajukan tanggapan untuk majelis, minta diberi waktu 1 dari sekarang. Ya, begini ya, kalau saudara mengajukan replik secara tertulis, majelis akan kasih kesempatan nanti hari Senin tanggal 8, dan apabila kemudian ditanggapi dalam duplik oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya, maka tanggapannya kita beri kesempatan hari Rabu tanggal 10. Ya, kemarin kan penuntut umum tuntutannya waktunya agak mepet, sekarang repliknya agak panjang dikasih. Besok kalau duplik kemarin pembelaannya dari penasihat hukum lumayan panjang, nanti dupliknya yang lebih pendek, begitu ya. Jadi dipersiapkan. Jadi majelis memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi pembelaan terdakwa dalam repliknya nanti pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020. Dan apabila kemudian ada duplik dari terdakwa melalui penasihat hukumnya, maka akan diagendakan pada hari Rabu tanggal 10, begitu, 10 Juni. Demikian, agar sekali lagi kepada penasihat hukum untuk menyampaikan pembelaan beserta soft copy-nya, baik kepada majelis maupun kepada penuntut umum. Untuk itu persidangan pada hari ini selesai, dan kepada para terdakwa tetap berada dalam tahanan, sidang dinyatakan di